Satgas transaksi 349 triliun, begini jawaban Mahfud MD. Apa? Apa? Oh, nantilah sebentar lagi. Tapi kan keputusan tadi bagus, sudah merupakan apa yang kami putuskan di dalam dan sudah disetujui oleh DPR. Nanti satgasnya ya tidak lama lagi lah. Ini kan minggu depan udah mulai libur lebaran. Pak Mahfud, tapi tadi di Komisi 3 mengatakan bahwa sebenarnya satgas juga belum dibentuk karena sebenarnya mirip saja bagiannya dengan komite TPPU. Beda. Karena kalau komite itu semuanya tindak pencucian uang di semua institusi, sedangkan ini kan hanya yang menyangkut bea dan cukai dan pajak. Beda ya. Kemudian yang terakhir Pak Mahfud, saya baca tadi pagi dibentuk itu Satgas. Saya mendukung Satgas. Tetapi kemudian hilang semangat saya ketika saya membaca anggota-anggotanya siapa. Ya, kok itu juga Pak Mahfud. Sumber masalah ini kan ada di kepabeanan, ada di perpajakan itu, ada di penegak hukum itu juga. Kok mereka lagi jadi anggotanya? Tidak masuk di akal saya itu. Saya pikir kesimpulan sementara yang bisa saya ambil adalah DPR ini dibubarkan saja. Meskipun Pak Mahfud MD dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa seburuk-buruknya DPR akan lebih buruk lagi situasi bangsa kita tanpa DPR. Kira-kira seperti itu kata Pak Mahfud MD. Tetapi menurut saya, kalau sesuatu itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, lantas untuk apa lagi dipertahankan? Apa gunanya dipertahankan? Kan seperti itu. Jadi kalau DPR sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, menurut saya sudah layak dibubarkan. Bubarkan saja. Nah, kemudian menurut saya KPK juga belakangan ini sudah tidak begitu kelihatan taringnya, sudah tidak begitu berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal dana operasional untuk KPK itu begitu besar. Tetapi KPK belakangan sepertinya sudah tidak memiliki taring yang dapat diharapkan oleh rakyat. Nah, sehingga menurut saya KPK ini juga sebaiknya dibubarkan saja. Lantas pemberantasan korupsi akan ditangani oleh siapa? Saya pikir yang lebih dapat dipercaya bisa memberantas korupsi adalah PPATK. Iya kan? Ini yang lebih dipercaya oleh rakyat. Padahal PPATK itu baru saja dibentuk pada tahun 2002. Belum lama. Tetapi mereka sudah menunjukkan taringnya. Mereka sudah menunjukkan keseriusannya dalam bekerja. Nah, saya pikir mungkin ada lebih baiknya bagi bangsa dan negara ini apabila PPATK yang kemudian diberikan payung hukum, diberikan legal standing untuk menjadi lembaga pemberantas korupsi. Anggota Komisi 3 DPR mengkritik rencana pemberitahuan Satgas transaksi janggal 349 triliun. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Benika Harman menyatakan mendukung Satgas itu, cuma mengkritik orang seanggota Satgas itu. Hilang semangat saya membaca anggotanya siapa, kok itu saja. Masalah ini di kepabeanan, di pajak, penegak hukum juga. Kok mereka lagi anggotanya, nggak masuk akal di saya. Bagi saya dari agendanya untuk close kasus ini secara halus mungkin, kata Benny. Ia khawatir Satgas ini akan bermasalah dan menyarankan dibentuk Satgas yang independen. Senada, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syarani menilai pembentukan Satgas tidak diperlukan karena sudah ada Komite TPPU. Komite inilah yang mendalami transaksi apa saja yang disorot PPATK. Selain itu, menurut Syahroni, Satgas hanya buang-buang waktu saja. Lebih baik memaksimalkan tugas Komite TPPU menindaklanjuti transaksi jangkau 349 triliun. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto menyatakan mendukung pembentukan Satgas. Ia berpesan kepada Ketua Komite TPPU Mahfud MD agar Satgas itu secara berkala melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada Komisi 3. Bambang ingin proses pemeriksaan dilaporkan kepada Komisi 3 dengan mendetail bagaimana respon
Mahfud MD menegaskan tetap membentuk Satgas untuk menindaklanjuti transaksi janggal 349 triliun. Menurutnya, tugas Komite TPPU dengan Satgas itu berbeda. Jika komite itu permanen mengikuti jabatan, Satgas itu menangani kasus ini. Beda karena komite itu mengurusi semuanya institusi, sedangkan Satgas hanya yang menyangkut bea dan cukai Kemenku.